Welcome. Halo Saudari Wiwi, terima kasih karena dapat bertemu dengan saudari. Terima kasih karena membawa kami datang ke tempat ini. Di sini saya mau saudari sila memperkenalkan diri sendiri, boleh? Nama saya Vivi Wangka, biasa dipanggil Vivi. Saya dari Indonesia. Saya di Hong Kong sejak tahun 2013 dan sempat kembali ke Indonesia tahun 2016, lalu kembali lagi ke Hong Kong tahun 2018. Di Hong Kong saya terlibat di pelayanan shelter atau shelter ministry yang disponsori oleh Mission 21. Yang kedua, mengapa Anda berada di Hong Kong pada hari ini? Bolehkah Anda memperkenalkan pelayanan di dalam organisasi Christian Action? Saya mengajukan lamaran ke Hong Kong waktu itu di tahun 2012 di jaringannya Mission 21 yang ada di Indonesia. Saya melihat ada lowongan untuk menjadi shelter in charge di Hong Kong. Shelter ini ditujukan untuk perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Hong Kong di bawah lembaga Christian Action Hong Kong. Dan karena salah satu kriteria yang mereka cari saat itu adalah bisa berbahasa Indonesia dan punya pengalaman mendampingi perempuan-perempuan atau kelompok yang tidak beruntung, saya mencoba mengajukan lamaran dan akhirnya saya diterima. Jadi saya ditempatkan oleh Chung Sing Mission of Hong Kong untuk bekerja di shelter yang dibawa koordinasi Christian Action dan disponsori oleh Mission 21. Jadi ada 2 shelter yang bisa menampung 16 orang perempuan pekerja migran, dan shelter ini dikhususkan untuk mereka yang mengalami ketidakadilan, atau misalnya mereka yang putus kontrak sebelum masa kontraknya selesai karena berbagai peristiwa-peristiwa, seperti mereka yang mengalami misalnya mengalami kekerasan, atau misalnya mereka ada perselisihan dengan majikan terkait dengan gaji yang tidak dibayar, atau mungkin bekerja di luar kontrak dan lain-lain sebagainya. Jadi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan employment, atau juga kasus polisi, atau juga kasus-kasus imigrasi yang membuat mereka putus kontrak dan tidak memiliki tempat tinggal di Hong Kong, padahal mereka harus menyelesaikan kasus mereka di Hong Kong untuk mendapatkan keadilan. Karena itu shelter ini hanya dikhususkan untuk perempuan pekerja rumah tangga migran yang berada dalam situasi yang saya sebutkan tadi. Nah, shelter ini sendiri sudah ada sejak tahun 2002, memang merupakan inisiatif dari peserta pre-conference kalau saya tidak salah yang dilakukan oleh Mission 21 Regional Asia di Hong Kong pada saat itu. Kemudian mereka mengajukan supaya adanya shelter, dan Mission 21 meng-approach Christian Action, akhirnya shelter ini ada. Nah, di shelter biasanya karena mereka sudah tidak memiliki pekerjaan, tetapi mereka sementara mengurus kasus mereka, jadi kami membekali mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa menunjang rencana mereka ke depan, tetapi juga kami mendampingi mereka, mengusahakan supaya mereka merasa aman, mereka merasa nyaman, mereka merasa tidak takut lagi, mereka tidak trauma lagi dengan peristiwa yang dialami, dan kemudian membekali mereka dengan berbagai keterampilan, misalnya ada kelas-kelas bahasa, ada kelas bahasa Kantonis, kelas bahasa Inggris, lalu juga ada kelas memasak, kelas membuat kue, dan berbagai macam keterampilan. Juga ada kegiatan-kegiatan rekreasional yang kami lakukan supaya mereka juga merasa bahwa tidak hanya memikirkan kasusnya saja, tetapi mereka benar-benar bisa melihat ada hal lain yang bisa mereka pelajari di tengah-tengah situasi yang sulit. Jadi itu kurang lebih yang kami lakukan untuk teman-teman pekerja rumah tangga migran yang ada di shelter, dan mereka
umumnya berasal dari Indonesia, dari Filipina, dari India, Bangladesh, dan ada juga yang berasal dari Kenya, Afrika. Bagaimana Anda mengabarkan Injil kepada mereka yang tinggal di dalam shelter ini? Oke, Injil bagi saya adalah berita sukacita yang harus didengar semua orang. Dan di shelter memang karena shelter kami biasanya orang-orang yang tinggal di shelter kami berasal dari agama lain atau budaya yang lain, dan memang shelter kami ditujukan bagi semua orang tanpa memandang apa agamanya atau apa latar belakang budaya dan latar belakang suku dan lain-lain sebagainya. Kami menerima semua orang, tetapi kami juga punya tanggung jawab untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui kami. Jadi seperti misalnya saya pribadi selalu memperlihatkan bagaimana nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu saya praktekkan ketika melayani mereka, ketika mendampingi mereka. Jadi mereka bisa tahu bahwa sebagai pengikut Kristus kita memiliki nilai-nilai seperti kasih, kita memiliki nilai-nilai seperti buah-buah roh yang kita pelajari dari kitab suci, bagaimana menguasai diri, bagaimana melakukan kebaikan. Jadi semua hal-hal itu yang selalu kami tanamkan kepada mereka tanpa harus melakukan sesuatu yang membuat mereka menjadi offense. Jadi misalnya mereka merasa bahwa ada hal-hal yang terkait dengan kristenisasi misalnya, itu tidak kami lakukan secara langsung, tetapi karena kami melihat mereka sebagai manusia yang juga butuh mendengar tentang apa itu kasih dan merasakan, jadi nilai-nilai seperti itu yang nilai-nilai Injil yang kami sebarkan, dan biarlah mereka sendiri yang merasakan bagaimana atau bisa mengenal Yesus melalui apa yang kita lakukan. Jadi sebagai seorang Kristen, bagi saya memperkenalkan Tuhan itu tidak hanya dengan cara mengabarkan Injil secara literally, tetapi juga bagaimana melalui kita orang bisa mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan itu yang saya praktekkan di dalam keseharian saya ketika berinteraksi dengan teman-teman yang ada di shelter. Apa pandangan Anda tentang masa depan pelayanan ini? Saya pikir shelter ministry ini akan tetap diperlukan sampai di masa yang akan datang, karena di Hong Kong pekerja rumah tangga migran memang tidak pernah selesai atau selalu saja sepanjang ada pekerja rumah tangga migran di Hong Kong, maka shelter sangat penting untuk terus ada. Karena bagaimanapun ketika seorang asing berada di negeri orang dan kemudian mendapatkan masalah, tetapi dia harus tetap ada di Hong Kong dan dia menjadi homeless di negeri orang, tempat seperti shelter ini memang sangat diperlukan. Tidak hanya sebagai tempat untuk akomodasi saja, tetapi tempat untuk healing, tempat untuk pemulihan, tempat untuk mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi pelayanan ini amat sangat penting dan tetap diperlukan ke depan. Dan menurut saya karena jumlah shelter juga di Hong Kong tidak terlalu banyak, sementara jumlah pekerja rumah tangga migran cukup banyak, maka ini adalah resources yang tidak terlalu banyak. Karena itu sangat penting untuk tetap diperhatikan, sangat penting untuk tetap dijaga keberlanjutannya, tetap dikembangkan, sehingga semua orang bisa merasa at home, bisa merasa ada tempat, dan mereka tidak menjadi seperti orang asing. Karena itu saya pikir ya sebagai pengikut Kristus, memang panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi
menjadi berkat, untuk menjadi tempat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, khususnya mereka yang menjadi orang asing di negara yang di tempat yang bukan negara asal mereka. Apakah tantangan yang Anda boleh usulkan kepada gereja di Sabah dan di Hong Kong? Karena itu saya pikir ya sebagai pengikut Kristus memang panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi berkat, untuk menjadi tempat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, khususnya mereka yang menjadi orang asing di negara yang di tempat yang bukan negara asal mereka. Tentu saja ada banyak tantangan yang dihadapi, dan saya berdasarkan pengalaman saya pikir kita sebagai gereja-gereja itu punya panggilan untuk bersama-sama saling membantu, saling mendukung untuk layanan-layanan atau pelayanan yang seperti shelter ini, karena sebagaimana saya sebutkan tadi, shelter ini amat sangat penting. Dan kalau contohnya saja, misalnya saya bukan orang Hong Kong, tetapi karena di Hong Kong tidak terlalu banyak orang yang bisa melayani orang Indonesia misalnya, karena persoalan bahasa, persoalan budaya. Karena itu saya didatangkan dari Indonesia untuk membantu di Hong Kong. Nah, misalkan gereja-gereja dari Malaysia juga kalau terpanggil dan bisa secara budaya sangat dekat dengan pekerja-pekerja dari Indonesia dan juga secara bahasa sangat dekat, bisa saja bergabung dan bersama-sama melayani di bidang ini, bisa membantu di shelter ataupun mengembangkan pelayanan lainnya, misi yang lain untuk pekerja-pekerja migran yang ada di Hong Kong, karena jumlah pekerja migran khususnya dari Indonesia misalnya itu sangat banyak, sekitar 150.000 orang yang ada di Hong Kong. Dan buat gereja-gereja yang ada di Hong Kong, karena shelter ini sangat membutuhkan banyak dukungan. Pertama, bisa dukungan dana, bisa dukungan tenaga, bisa dukungan berbagai macam hal untuk membantu mereka yang masih ada di shelter, fasilitas ataupun banyak hal yang bisa dikontribusikan kalau misalnya mereka yang ada di Hong Kong. Karena shelter ini karena sifatnya emergensi dan selalu ada setiap hari, setiap saat selalu ada orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka biasanya bukan hanya butuh tempat, tapi juga karena kita harus menyediakan mereka makanan, kita harus menyediakan mereka berbagai fasilitas, misalnya uang untuk transportasi mereka, uang untuk membayar perpanjangan visa mereka, dan lain-lain sebagainya. Jadi kami memang sangat membutuhkan dukungan dana, kami membutuhkan dukungan volunteer misalnya, atau kami membutuhkan dukungan tenaga yang bisa menemani mereka, bisa menghibur mereka, bisa membagikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah mereka. Mungkin itu yang menurut saya bisa atau harus dipertimbangkan oleh kita sebagai pengikut Kristus atau kita sebagai gereja, baik yang di Malaysia ataupun yang di Hong Kong. 我哋非常嘅多謝我用熟悉嘅負責人 Miss Vivi 對我哋嘅介紹，讓我哋明白歷史個，真係好感謝主。Hello， 大家好，我係 Thomas， 係崇章會錦泰堂嘅張達琪弟兄啊。咁好感恩啦，今日有機會去一個跨文化嘅地區去做實習。我哋就係去咗維園去探訪一啲印傭姐姐嘅。咁好感恩係因為神將我哋原本要去到好遠先接觸到嘅一群即係我哋未能接觸嘅人，咁擺動喺我哋嘅即係家嘅門前。咁我哋藉著呢啲機會啦，咁希望可以向呢群未得之民都傳到福音，願神使用咧。你好，我係高爾堂嘅列曼。咁謝主啦，有呢個嘅跨文化嘅訓練啦，使我咧就都打破自己一直覺得語言上邊
同人不通嘅時候，我哋好難去同人傳福音嘅呢個障礙。咁都係第一年咧，都係學習嘅。咁喺學習嘅裏面咧，都係接觸咗一個印尼嘅姐姐啦。咁同佢傾談嘅時候咧，都係可以用到一啲學習嘅嗰個方法去同佢係講神嘅福音嘅時候，都睇到咧，原嚟冇太多嘅自己冇有太多嘅框住自己，而係咧行出去嘅時候，神就會讓我哋有經歷嘅啦。咁所以都感謝神咧使用我哋啦，喺呢個跨文化嘅訓練裏面咧，可以更大膽嘅去嘗試去接觸外傭嘅一啲嘅姐姐，讓佢哋咧可以得到呢個福音。好大家好啊！我係崇真會錦泰堂嘅傅清如弟兄。我好高興咧，能夠今次咧參加到呢個跨文化嘅呢一個嘅訓練課程。咁但係其實咧，因為喺個課程裏邊咧，唔單止學到一啲知識上嘅方法咧，點樣去同一啲非即係本地嘅一啲嘅外傭嚟到傳福音啦。咁更自然咧就有一個實習機會，我哋能夠可以去同到呢啲喺香港嘅其他族裔嘅呢一啲嘅外傭咧嚟到傳呢個福音。因為好坦白講，未接觸佢哋之前咧，我都覺得就其實同佢哋其實好似有一個好大嘅隔膜喺裏邊。但係經過我哋呢一個咁樣嘅喺當中嗰個去親自去接觸佢哋，去同佢哋去傾偈，或者甚至乎開始同佢講福音嘅時候咧，我哋感受到咧，原來佢哋本身都係一個好熱情嘅一啲嘅民族。其實好多時會令到我哋自己都有一個反省，就話其實我哋自己都應該要更加要開放我哋自己每個人嚟到去將呢一個福音咧嚟到去同佢哋宣講，希望神嘅國咧能夠咧神嘅福音咧能夠咧係傳遍呢個天